Oke, baik kita lanjutkan terkait dengan rumus dari persamaan transformasi Fourier ya. Jadi berikut ini adalah rumus atau formula dari penerapan transformasi Fourier ya. Merupakan bentuk standar deret Fourier untuk fungsi periodik YT dengan periode T, di mana frekuensi sudut dasar sama dengan 2pi per T ya. Lambang berikut adalah merupakan frekuensi sudut dasar ya. Kemudian eh, Y dalam kurung T merupakan fungsi periodik dalam domain waktu atau ruang untuk citra atau sinyal asli yang diuraikan. T merupakan variabel waktu atau posisi spasial pada citra. N merupakan bilangan positif yang menunjukkan ukuran harmonik. Setiap harmonik memiliki frekuensi N W ya. Kemudian variabel berikut ini merupakan suku DC atau direct current, nilai rata-rata fungsi YT dalam satu periode. Suku ini tidak bergantung pada waktu. Dan berikut adalah koefisien Fourier ya. Untuk suku kosinus menentukan seberapa besar kontribusi gelombang kosinus dengan frekuensi NW. Dan berikut ini adalah fungsi transformasi Fourier. Fungsi ini digunakan untuk mengkonversi domain spasial ke dalam bentuk domain frekuensi. Domain frekuensi ditunjukkan dengan F besar dalam kurung U ya. Domain spasial ditunjukkan dengan F kecil dalam kurung X ya. Domain frekuensi didasarkan pada nilai U. U merupakan frekuensi. Domain spasial didasarkan pada X. X ini adalah bisa dalam bentuk posisi maupun waktu ya. Kemudian dihitung dengan mengkalikan antara hasil dari fungsi domain spasial dengan variabel E pangkat min I2pi UX ya. Ini adalah eksponensial kompleks yang berisolasi ya. Bagian realnya adalah cos 2πx dan imajinernya adalah min sin 2πx. I merupakan satuan imajiner. Pada persamaan berikut ini digunakan untuk menguraikan sinyal fx, yaitu sinyal domain spasial, menjadi gelombang sinus atau kosinus dengan berbagai frekuensi. Kemudian berikut adalah representasi polar dan eksponensial kompleks E min IX. E min IX sama dengan cos X min I sin X ya. Nah, kemudian X-nya dapat kita ganti dengan nilai 2pi UX. Nah, sehingga bisa disesuaikan saja untuk E pangkat min I2pi UX yang merupakan perhitungan dari transformasi Fourier di fungsi berikut dapat dijabarkan dengan nilai cos 2pi UX min I sin 2pi UX seperti ini dengan menggunakan representasi pola dan eksponensial kompleks berikut. Kemudian selanjutnya berikut adalah fungsi inverse dari transformasi Fourier. Fungsi inverse ini mengembalikan suatu citra ke dalam bentuk domain spasialnya ya. Yang semula sudah dikonversikan ke dalam bentuk domain frekuensi, kemudian diinverskan. Jadi dari domain frekuensi dikembalikan ke dalam bentuk domain spasial menggunakan fungsi berikutnya. Fx ini adalah fungsi untuk domain spasial, F besar U untuk domain frekuensi. Ya. Jadi ini adalah kebalikannya dari transformasi Fourier. Dari spektrum frekuensi Fu, kita dapat merekonstruksi sinyal asli F kecil x dengan menjumlahkan semua komponen frekuensi yang telah diberi bobot F besar
U, ya. Representasi polar dan eksponensial kompleks yaitu E I X cos X plus I sin X. Sehingga untuk E pangkat I 2 pi UX dihasilkan dapat dijabarkan dengan menghasilkan persamaan cos 2 pi UX plus sin 2 pi UX seperti ini. At- eh, menggunakan persamaan representasi polar dan eksponensial kompleks. Nah, untuk eh, sebelumnya kita bahas untuk satu dimensi ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan fungsi transformasi Fourier dua dimensi di video berikutnya.